Wallahu a'lam. Baik, untuk yang selanjutnya, bismillah, mau tanya, bagaimana cara menjadi calon ibu yang baik untuk anak-anak? Karena semua orang tua ingin menjadi anaknya anak yang soleh dan juga menjadi anak yang menghafal Quran. Sedangkan kita sendiri masih sering lalai dalam menghafal dan masih jauh dari ketaatan kepada Allah. Mohon penjelasannya, Ustaz. Masya Allah. Ya, ini merupakan sebuah modal yang besar sebenarnya. Cita-cita ingin mendapatkan anak keturunan yang soleh dan soleha. Ini sebuah modal. Ini sebuah hal yang sangat bermanfaat untuk pendidikan setelahnya. Namun tentunya tidak berhenti di situ. Ya, seseorang tidak hanya bercita-cita ingin menjadi seorang anak, mendapatkan anak yang soleh dan soleha, tetapi dia harus berusaha semaksimal mungkin. Taib. Dan telah datang hadis-hadis yang sangat banyak dari Nabi kita Muhammad SAW, arahan-arahan kepada orang tua. Taib. Dimulai alal qaul sebagian ulama yang taib sebelumnya, ya, ketika seseorang melakukan hubungan badan, di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Bismillah, Allahumma janibni syaitan wa janibni syaitan ma razaqtana. Bismillah, ya Allah, jauhkanlah hubungan kami syaitan dan jauhkanlah apa yang kau berikan rezeki kepada kami dari syaitan itu sendiri. Jadi anak itu belum ada, anak itu belum lahir, kita sudah meminta perlindungan kepada Allah agar keturunan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dijauhi dari syaitan. Ini sebenarnya kan persiapan yang luar biasa. Makanya di antara doa-doa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an adalah doa-doa ayah atau doa-doa para nabi dan rasul agar diberikan keturunan yang saleh dan salehah. Jadi hal yang perlu untuk diperhatikan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak atau pasangan muda yang belum punya anak, ya, jangan lupa membaca doa ini ketika dia berhubungan badan, dan selalu dia mengikat doanya dengan Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan yang saleh dan salehah. Kemudian yang kedua, setelah anak itu lahir, alal qaul sebagian para ulama yang mensahihkan hadis untuk dikumandangkan azan. Kan begitu? Ya, di antara hikmahnya para hadirin dan hadirat, para ibu-ibu, bagaimana seorang anak yang belum mengerti apa-apa, dia belum mengerti kalimat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dia belum mengerti. Tetapi ini yang diperdengarkan di telinganya. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Pelajaran yang bisa kita petik, seorang ayah dan seorang ibu yang anak itu masih baru lahir saja sudah diperkenalkan Allah, apalagi ketika dia sudah tumbuh dewasa, maka lebih harus diperkenalkan dan dibekali dengan apa? Dengan ilmu agama. Kan begitu? Dia masih kecil, masih di rumah, gak kemana-mana. Tapi kalau dia sudah masuk SMP, dia sudah masuk SMA, dia sudah pergaulannya sudah semakin luas, dia akan sudah bergaul dengan banyak orang. Maka kalau seandainya dia tidak punya bekal yang kuat dalam ilmu agama, dia akan terseret. Taib. Kemudian Rasulullah telah mengajarkan kepada para ibu dan para ayah, anak yang berumur 7 tahun yang diajak untuk sholat. Ya, umur 10 tahun, ya, dipukul dengan pukulan yang tidak menyiksa supaya dia salat. Kalau dia tidak mau salat, dipukul. Ini kan ada arahan-arahan dari Nabi agar orang tua punya kepedulian kepada anaknya, pendidikannya. Bahkan Rasulullah SAW pernah menegur seorang anak yang dia tidak berbuat perkara yang haram. Enggak, dia bukan buat perkara yang haram, tapi adabnya. Ada seorang anak kecil waktu itu makan tidak beraturan. Kata Rasulullah, ya bunai samillah kul biyaminik wa kul bimayalik. Oh, anak kecil, makanlah dengan nama Allah, sebutlah nama Allah, makan dengan tangan kananmu dan makan dengan yang dekat dengan darimu. Padahal makan yang tidak dekat darinya enggak haram kan? Kalaupun seandainya haram, dia belum balik, dia enggak berdosa, tapi tetap ditegur oleh Rasulullah SAW. Dan ini semuanya akan ada kesemangatan dari seorang ayah dan seorang ibu. Kembali lagi, ayah dan ibu harus punya panutan, harus menjadi suri tauladan. Ibu dan ayah adalah orang yang pertama yang menerapkan daripada hukum-hukum Allah itu sendiri, yang menerapkan syariat Allah pada dirinya, maka insya Allah akan berberkas pada anaknya. Tapi kalau seandainya saya ingin anak yang soleh, tapi ibu dan ayahnya nggak berusaha untuk menjadi orang yang soleh, maka sulit apa yang ingin kita dapatkan tersebut dari cita-cita yang agung. Wallahu a'lam bishawab.